Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema yaitu registrasi tenaga kesehatan. Dengan anggota ada Lulu Kairinisa, Melinda Rifani, dan saya Nanda Vita Yulia. Yang pertama yaitu definisi registrasi kesehatan. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya, serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik atau pekerjaan keprofesiannya. Legalitas registrasi tenaga kesehatan. Sertifikat kompetensi adalah pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan memiliki prestasi di luar program studinya. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya, serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik atau pekerjaan keprofesiannya. Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat menjadi STR, adalah bukti-bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Legalitas registrasi kesehatan. 1. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. 2. STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. 3. STR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditandatangani oleh Ketua Konsil masing-masing tenaga kesehatan yang berfungsi sebagai registrasi. Legalitas registrasi kesehatan. 1. STR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas A. STR, B. STR sementara, C. STR bersyarat. Yang kedua, STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berlaku selama 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan dan 5 berakhir pada tanggal lahir tenaga kesehatan yang bersangkutan. 3. STR ayat 1B berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya. Yang keempat, STR bersyarat sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan warga negara asing sebagai peserta program pendidikan spesialis untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Indonesia. Persyaratan registrasi akan dilanjutkan oleh Mei. Persyaratan registrasi. Menurut Permenkes RI nomor 83 tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan, persyaratan registrasi tenaga kesehatan terdiri atas yang pertama, memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan. Yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang ketiga, memiliki surat keterangan sehat baik fisik dan mental.
Yang keempat, memiliki sumpah janji atau surat pernyataan telah mengucapkan sumpah janji profesi. Yang kelima, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Cara registrasi awal. Sebelum masuk ke dalam aplikasi, berikut berkas yang harus disiapkan terlebih dahulu oleh peserta sebagai berikut. Yang pertama, memiliki alamat email sendiri. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau KTP peserta. Yang ketiga, NPWP jika sudah memiliki. Yang keempat, alamat korespondensi jika alamat berbeda dengan tempat tinggal. Yang kelima, alamat tempat kerja jika sudah bekerja. Yang keenam, ijazah terakhir. Yang ketujuh, sertifikat uji kompetensi baru diberlakukan untuk perawat D3, D3 bidan, dan nurse. Yang terakhir adalah bukti pembayaran PNBP sebesar Rp100.000. Cara awalnya adalah membuka browser. Contoh seperti Internet Explorer dan Mozilla Firefox. Lalu, ketik nama URL aplikasi pendaftaran web MTKI melalui mtkikemkes.go.id. Setelah alamat atau URL dimasukkan, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Ini ada contohnya, gambarnya. Lalu, ini ada menu beranda. Menu berandanya berisi tampilan awal dari aplikasi registrasi online. Terdapat 3 menu utama pada aplikasi pendaftaran web MTKI ini meliputi yang pertama, beranda. Merupakan tampilan awal dari aplikasi. Yang kedua, registrasi. Untuk memulai registrasi baru. Yang ketiga, cek status. Untuk mengecek sejauh mana proses pengajuan berkas. Anda dapat masuk ke dalam menu-menu tersebut dengan mengklik menu yang akan dituju pada gambar di bawah ini. Lalu ada menu registrasi. Menu registrasi digunakan untuk tenaga kesehatan melakukan registrasi. Menu registrasi digunakan untuk tenaga kesehatan melakukan registrasi. Langkah awal, klik registrasi, selanjutnya akan muncul halaman registrasi. Ini adalah halaman registrasinya. Cara awalnya adalah mendapatkan PIN. Untuk melakukan registrasi, setiap tenaga kesehatan harus memiliki PIN terlebih dahulu. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan request PIN. Klik saya belum mempunyai PIN, kemudian akan muncul halaman berikut. Seperti ini. Lalu, masukkan alamat email pada field. Ini, di bawah ini. Lalu isi kode verifikasi pada field. Lalu klik tombol request kode. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan langsung kode akses melalui email yang telah dimasukkan. Catatan, pemohon diwajibkan memiliki email sendiri. Satu email hanya bisa digunakan untuk satu pengguna dan digunakan untuk seterusnya. Ini untuk memulai registrasi. Apabila telah mendapatkan kode PIN, kemudian kembali ke menu registrasi dengan mengklik ikon registrasi
yang ada di atas kanan aplikasi. Ini seperti ini. Kemudian isikan alamat email dan kode PIN yang didapat pada form seperti berikut. Ini adalah formnya. Apabila email dan PIN akses yang dimasukkan sesuai, maka sistem akan menampilkan halaman seperti berikut. Untuk melakukan registrasi, pilih klik di sini. Ini. Kemudian akan muncul halaman seperti bawah ini. Lalu masukkan nama universitas program studi dan NIM. Kemudian klik cari data. Lalu masukkan tanpa tanda baca. Dan spasi. Maka akan muncul keterangan singkat mengenai data-data Anda. Jika data sesuai, kemudian klik proses. Seperti ini. Lalu klik cari data. Tidak muncul biodata singkat Anda, maka akan tampil keterangan seperti di bawah ini. Jika hal tersebut terjadi, kemungkinan sekretariat di perguruan tinggi tempat Anda belajar belum memasukkan data Anda secara nasional di Dikti. Maka registrasi dilakukan secara manual ke MTKP daerah masing-masing. Pengisian informasi pribadi. Selanjutnya terdapat 3 tahapan dalam melakukan pendaftaran baru. Tahapan pertama adalah melakukan pengisian data pribadi sistem. Sistem akan menampilkan halaman data baru seperti contoh berikut. Seperti ini. Pemilihan MTKP harus sesuai dengan alamat KTP. Lewati pengisian nomor NPWP jika belum memiliki NPWP. Selanjutnya, alamat rumah jika tidak muncul secara nasional. Lakukan pengisian menurut daerah asal sesuai KTP. Apabila semua data informasi pribadi telah diisi, klik tombol melanjutkan step berikutnya. Tombol di bawah ini. Selanjutnya adalah pengisian informasi administrasi. Tahapan kedua adalah melakukan pengisian data informasi administrasi. Lewati keterangan tempat kerja jika Anda belum bekerja. Apabila semua data informasi administrasi telah diisi, klik tombol melanjutkan step berikutnya untuk melakukan pengisian data tahapan berikutnya. Dan apabila ingin kembali pada tahap sebelumnya, klik step sebelumnya. Selanjutnya adalah pengisian uji kompetensi. Tahap ketiga adalah melakukan pengisian data informasi uji kompetensi. Uji kompetensi baru dilakukan untuk D3 keperawatan, bidan, nurse. Kedepannya akan dilakukan untuk profesi yang lain. Apabila semua data informasi uji kompetensi telah diisi, klik tombol melanjutkan step berikutnya. Ini adalah tombol step berikutnya. Jika semua tahapan telah selesai dilakukan, maka akan muncul halaman berikut. Ini halamannya. Konfirmasi pembayaran registrasi. Klik tombol simpan data untuk mengakhiri proses pendaftaran registrasi baru. Setelah simpan tujuan data, akan muncul form berikut. Seperti ini. Lalu klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Pilih tombol tambah
untuk menambahkan data pembayaran. Ini adalah tombol tambahnya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nama penyetor harus sama dengan pemohon dan tidak dapat dikolektifkan. Isikan seluruh data pembayaran sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Klik simpan untuk melakukan proses penyimpanan. Klik batal untuk membatalkan. Ini adalah simpan, dan ini adalah batal. Setelah melakukan proses penyimpanan, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Ini adalah tampilannya. Data pembayaran akan muncul secara otomatis. Klik ubah jika ada data yang akan diubah. Klik selanjutnya jika data sudah sesuai dan benar. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Ini adalah tampilannya. Sampai di halaman ini, pengisian data-data pendaftaran STR online telah selesai. Kemudian klik proses pencetakan formulir 1A untuk mencetak data yang telah dibuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lulu. Selanjutnya, yaitu tata cara registrasi tenaga kesehatan. Yang pertama, untuk membuat permohonan STR secara online, Anda harus masuk ke halaman web STR online versi 2.0 atau memasukkan alamat URL http://KTKI kemenkes.go.id sehingga akan muncul gambar halaman depan seperti dan maka kemudian klik masuk. Selanjutnya, yang ketiga, maka pilih menu belum punya PIN. Untuk mendapatkan PIN, Anda diminta untuk membuat akun terlebih dahulu dengan gambar tampilan seperti berikut. Next. Yang kelima, pada tampilan di atas, Anda diminta untuk mengisi data seperti email, nomor KTP, dan CAPTCHA, kemudian pilih menu daftar. Selanjutnya, setelah Anda mengeklik tombol daftar, jika data yang Anda masukkan valid, maka akan muncul gambar tampilan seperti berikut. Next. Selanjutnya, sesuai data yang sudah Anda masukkan pada tampilan sebelumnya, maka secara otomatis data terisi lengkap sehingga Anda harus checklist pada kolom agar pendaftaran dapat dilakukan. Setelah Anda berhasil mendaftarkan akun Anda, maka Anda akan menerima PIN seperti pada gambar tampilan berikut. Next. Selanjutnya, sebelum Anda masuk ke aplikasi, Anda harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di bawah ini. Selanjutnya, pada ketentuan di atas, Anda diminta untuk checklist terlebih dahulu, kemudian pilih menu perpanjangan. Setelah Anda memilih menu perpanjangan, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Next. Selanjutnya, pada menu perpanjangan, Anda diminta untuk mengisi data lengkap seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor STR, kemudian pilih menu kirim. Setelah Anda mengirim,
maka langkah selanjutnya Anda diminta untuk mengisi step-step seperti pada gambar tampilan berikut. Next. Pada step 1, tentang info pribadi, Anda diminta untuk mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti pas foto resmi background merah, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP, STR lama, surat rekomendasi organisasi profesi, dan mengisi data-data lainnya yang diminta oleh sistem. Setelah lengkap pengisian step 1, sesudah step 2 lengkap, maka Anda dapat lanjut ke step 3 dengan gambar tampilan seperti berikut. Next. Kemudian menu selanjutnya akan seperti berikut. Jika permohonan STR Anda disetujui, maka akan muncul gambar tampilan seperti berikut. Permohonan Anda telah disetujui. Langkah selanjutnya, Anda diminta untuk melakukan pembayaran sesuai nominal tersebut dengan kode billing yang sudah ditetapkan melalui bank-bank yang sudah ditunjuk. Setelah melakukan pembayaran, silakan pantau email Anda atau di bagian cek status untuk mendapatkan info terbaru. Next. Selanjutnya, STR akan dicetak sekretariat KTKI. Kemudian pemohon juga dapat mengecek STR online melalui aplikasi dengan tampilan seperti berikut. Kemudian STR dikirim melalui kantor pos kecamatan sesuai dengan isi Maaf jika kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih.